Baik, kita lanjutkan dengan jenis-jenis tes penyaringan karyawan. Yang pertama, format tes, ya. Beberapa perbedaan penting ketika mengelompokkan tes pekerjaan. Yang pertama, tes individual versus tes grup, gitu ya. Tes individual dilakukan untuk satu orang. Administrator tes biasanya lebih terlibat, gitu ya. Di sini tes memerlukan beberapa jenis peralatan canggih atau tes yang membutuhkan pengawasan konstan diberikan secara individual, seperti halnya tes kecerdasan dan kepribadian tertentu. Jadi biasanya kalau tes individual itu diawasi oleh bagian HRD. Nanti kalau Anda sudah lulus, kemudian melamar pekerjaan dan sudah lolos seleksi administrasi, ya biasanya seleksi administrasi itu dari IPK, ya, jadi dari nilai IPK. Biasanya di atas 2,75 atau di atas 3 kalau sudah lolos seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan tes psikologi dan seterusnya. Kemudian tes kelompok diberikan secara bersamaan kepada lebih dari satu orang. Dengan administrator biasanya hanya berfungsi sebagai monitor tes. Keuntungan yang jelas untuk tes kelompok adalah pengurangan biaya untuk waktu administratornya. Tes dari semua jenis dilakukan secara online sehingga perbedaan antara pengujian individu dan kelompok menjadi kabur, gitu ya, karena banyak pelamar dapat menyelesaikan instrumen penyaringan online secara bersamaan. Kemudian format tes, di sini ada tes kecepatan versus uji daya. Kalau tes kecepatan memiliki batas waktu tetap. Kemudian fokus penting dari tes kecepatan adalah jumlah item yang diselesaikan dalam periode waktu yang disediakan. Kemudian contoh dari tes kecepatan adalah tes pengetikan dan tes pencapaian skolastik, gitu ya. Tes skolastik biasanya kalau di eh, tes untuk masuk BUMN, misalnya untuk masuk pegawai BI, gitu ya, itu ada tes skolastik yang sangat rumit dan panjang, gitu ya. Kemudian format tes yaitu ada tes kertas dan pensil versus kinerja. Tes kertas dan pensil mengacu pada dari tes kertas dan tes online yang memerlukan beberapa bentuk jawaban tertulis, baik dalam pilihan yang dipaksakan atau isi yang terbuka. Kemudian pilihan yang dipaksakan itu maksudnya ada multiple choices itu ya, atau essay yang terbuka ya jawabannya tergantung kita. Kemudian tes kinerja yaitu seperti tes pengetikan dan tes ketangkasan manual atau kekuatan genggaman, biasanya melibatkan manipulasi objek fisik untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Seperti disebutkan sebelumnya, biodata mengacu pada informasi latar belakang dan karakteristik pribadi yang dapat digunakan secara sistematis untuk memilih karyawan. Mengembangkan instrumen biodata biasanya melibatkan pengambilan informasi yang akan muncul pada formulir aplikasi dan hal-hal lain tentang latar belakang, minat pribadi, dan perilaku, dan menggunakan informasi itu untuk mengembangkan bentuk tes kerja pilihan paksa, gitu ya. Jadi instrumen-instrumen biodata itu yang berupa informasi tentang latar belakang pendidikan, kemudian minat pribadi atau hobi, perilaku atau kebiasaan, kemudian eh, pengalaman kerja dia sebelumnya itu sebagai apa, kemudian bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan atau mengambil keputusan, itu nanti bisa digunakan sebagai alat tes untuk pilihan pilihan ganda, gitu ya, pilihan multiple choices, gitu ya. Kemudian ada tes kemampuan kognitif, ini berkisar dari tes kemampuan intelektual umum hingga tes keterampilan kognitif spesifik. Kemudian tes kecerdasan umum yang dikelola secara kelompok, itu dengan menggunakan pensil dan kertas, telah digunakan dalam penyaringan karyawan selama beberapa waktu. Gitu ya. Jadi tes psikologi itu ya. Jadi ada misalnya Anda diberikan gambar titik, nah di situ Anda dari titik tersebut Anda akan membuat apa? Kemudian garis, dari garis tersebut Anda akan membuat apa? Dua instrumen lama yang banyak digunakan adalah tes kemampuan mental autis yang diatur sendiri oleh
Otis ya, ditemukan oleh Otis pada tahun 1929, dan tes personel Wonderlic sekarang disebut sebagai tes kemampuan kognitif Wonderlic yang ditemukan oleh Wonderlic pada tahun 1983. Tes berikutnya yaitu tes kemampuan mekanik. Yaitu tes standar juga telah dikembangkan untuk mengukur kemampuan dalam mengidentifikasi, mengenali, dan menerapkan prinsip-prinsip mekanis. Ya. Tes ini sangat efektif dalam menyaring pelamar untuk posisi yang membutuhkan operasi atau perbaikan mesin, untuk pekerjaan konstruksi, dan untuk posisi teknik tertentu. Bennett Mechanical Compression Test atau BMCT pada tahun 1980 adalah salah satu instrumen yang biasa digunakan. BMCT terdiri dari 68 item yang masing-masing memerlukan penerapan hukum fisik atau operasi mekanis. Ya. Kemudian ini bisa Anda browsing ya tentang BMCT ini. Kemudian satu studi menggunakan BMCT dalam beberapa instrumen lainnya menentukan bahwa BMCT adalah prediktor tunggal terbaik dari kinerja pekerjaan untuk sekelompok karyawan yang memproduksi komponen elektromekanis. Ini ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Haczynski pada tahun 1993 ya, yang membuktikan bahwa metode BMT ini memang efektif ya untuk menyeleksi kinerja karyawan di bidang mekanik. Kemudian sebuah studi militer Inggris juga menemukan bahwa tes pemahaman mekanik memperkirakan kemampuan rekrutmen untuk menangani senjata. Digunakan untuk tes-tes di bidang militer yang ditemukan oleh Munok and Richter pada tahun 2008.